Dan pemirsa, saat ini kita sudah bergabung bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat siang, Mas Yonatan. Yang Mas. Ya, terima kasih Mas Yonatan telah bergabung di Breaking News Metro TV. Kalau boleh direview kembali, Mas Yonatan, apa saja sebenarnya poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh pihak keluarga dalam persidangan tadi? Ya, pada dasarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan kesaksian kedua orang tua maupun keluarga yang sudah disampaikan pada sidang-sidang yang lalu, bahwasannya menjelaskan bagaimana kisah kehidupan seorang Yosua sebagai anak yang taat, patuh, dan selalu ceria, serta bagaimana di dalam menjalankan setiap pekerjaannya selalu dengan sepenuh hati, begitu Mas. Dan juga keluarga menyampaikan bahwasannya Yosua ini juga selalu menganggap atasannya ini adalah keluarganya sendiri, sehingga mengapa selalu saja disampaikan atasannya ini dalam hal ini adalah FS tega sekali melakukan pembunuhan keji seperti itu. Kurang lebih di sana, Mas. Baik, Mas Yonatan, yang juga tadi menarik adalah ada keterangan dari salah satu saksi yang menyatakan bahwa surat kematian dari Yosua Huta Barat ini ditulis cedera pada saat kematiannya dan kemudian ini diungkapkan ke depan majelis hakim. Bagaimana kemudian respon dan dinamika yang terjadi saat saksi ini menerangkan terkait keterangan tersebut? Ya, tentu dari awal sampai sekarang sebetulnya kami pun masih bertanya-tanya dan kami pun masih meyakini sebetulnya almarhum ini sebelum dieksekusi dengan tembakan itu ada penganiayaan. Itu sebetulnya masih kami yakini dari kami, tim kuasa hukum dan keluarga. Tetapi nanti pada pembuktiannya setelah hakim nanti dijelaskan oleh senior dosen saya ini Pak Asep, saksi-saksi akan menggali terus ya, hakim akan menggali keterangan saksi-saksi kemudian dengan alat bukti lalu dicocokkan dengan persesuaian yang ada, begitu Mas. Mas Yonatan, kalau boleh dijelaskan secara spesifik bukti-bukti apa yang saat ini disiapkan oleh kuasa hukum dari pihak Yosua? Ya, sebetulnya untuk bukti-bukti tersebut sudah kami serahkan pada saat awal kami membuat laporan, Mas. Pada saat kami sebagai pelapor itu sekaligus kami juga menyerahkan alat-alat bukti. Meskipun di dalam perkembangannya, di dalam jalannya persidangan, ada bukti-bukti tambahan yang kami bawa seperti kemarin sendal ya, maupun bukti-bukti chat atau screenshot-screenshot karena memang itu kita akan sudah di dalam bagian strategi kami untuk kami keluarkan di dalam persidangan, begitu Mas. Bagaimana dengan keterangan dari Kamarudin Simanjuntak, salah satu tim kuasa hukum juga yang menyatakan bahwa Putri Chandrawati ini salah satu yang juga mengeksekusi Yosua. Adakah bukti yang juga disiapkan terkait dengan keterangan tersebut, Mas Yonatan? Ya, jadi perlu saya sampaikan di sini, pada saat itu Bapak Kamarudin menyampaikan bahwasannya di dalam proses awal sebagai kuasa hukum, yang bersangkutan Pak Kamarudin melakukan investigasi. Kemudian di tengah-tengah perjalanan melakukan investigasi itu, mendapatkan informasi-informasi dari berbagai sumber begitu. Salah satunya mendapatkan informasi ada kemungkinan Ibu PC menembak. Jadi yang perlu saya tegaskan dan luruskan di sini adalah itu adalah cerita awal informasi dalam melakukan investigasi. Jadi pada saat perjalanannya ada sumber-sumber masuk begitu Mas. Dan itu disampaikan, bercerita kepada majelis hakim. Baik. Bagaimana juga dengan peretasan? Tadi Ibu Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak mengatakan bahwa HP-nya sempat diretas. Tidak hanya itu juga adik Yosua ini bahkan juga sempat diblok. Jadi ada peretasan, ada pemblokiran juga. Bukti-bukti apa yang bisa dibawa oleh pihak kuasa hukum untuk membuktikan terkait dengan keterangan tersebut juga, Mas Yonatan? Ya, inilah yang sebetulnya dari awal kami juga khawatir terhadap bukti material ya, seperti handphone almarhum ini yang selalu kami gadang-gadang kami dorong. Kepolisian kita ini kan udah canggih, masa sih call data recordnya itu sendiri nggak bisa dibuka begitu. Jadi sampai sekarang pun kami masih bertanya-tanya. Yang pertama kemarin sudah disampaikan juga, handphone almarhum ini sebetulnya kemana, dihilangkan, dimusnahkan, dibakar atau dibuang kah? Kemudian kalau memang sudah seperti itu, apakah tidak ada kemampuan bagi pihak penegak hukum kita untuk membuka call data record kita yang sebetulnya itu gampang, itu bisa saja terdetek begitu Mas. Baik, kita beralih lagi soal kemarin Mas Yonatan pada saat memberikan keterangan. Ini ada keterangan juga yang di-counter oleh pihak Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa ia emosi dan mengaku melakukan pembunuhan tersebut atau aksi tersebut karena pelecehan seksual. Terkait dengan
counter ini, Mas? Apa upaya pembelaan yang disiapkan oleh pihak keluarga? Ya, sebetulnya nanti kan pembuktian itu ada di pihak kejaksaan ya, dalam hal ini jaksa penuntut umum, itu semua juga kita sudah serahkan bukti-buktinya, kemudian juga dengan keterangan-keterangan saksi. Tapi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah pernyataan FS kemarin yang menyatakan permohonan maaf itu, kami menganggap itu seperti maaf tapi bersyarat atau maaf tidak ikhlas. Karena menurut kami kalau mau minta maaf sampaikan saja bahwasannya saya melakukan kesalahan dan saya minta maaf. Tetapi kemarin kan berbeda. Saya meminta maaf karena saya melakukan hal tersebut bla 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 bla. Nah, ini menurut kami sangat disayangkan ketika seharusnya menarik simpatik, tetapi dengan pernyataan permohonan maaf yang seperti itu sepertinya untuk menarik simpatik justru berbanding terbalik, Mas. Mhm. Mas Yonatan, tapi dari pihak keluarga misalnya, komunikasi yang selama ini dibangun pihak kuasa hukum dan juga keluarga, apa sebenarnya yang masih mengganjal dan yang masih pihak keluarga rasa perlu untuk dibuktikan secara lebih terang benderang di persidangan? Ya, yang pertama tentu kami ingin mengetahui keterlibatan seluruh terdakwa ini ataupun orang-orang yang lain yang terlibat di dalam pembunuhan ini. Terutama ya kita lihat sumber-sumber masalahnya, kita lihat bagaimana peran si Ibu PC, bagaimana peran si Kuat dan si RR maupun RE. Nah, itu kita sebetulnya masih ingin tahu sebetulnya secara detail, dan karena sampai sekarang kami belum bisa melihat, dari versi kami belum bisa melihat kejujuran yang nyata begitu. Dan satu lagi harapan kami juga yang paling menjadi fokus utama keluarga justru adalah ini motif-motif pelecehan seksual ini udah nggak perlu dibahas-bahas lagi, dan kami pun sebetulnya jika selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kami sudah tidak akan mau menjawab sebetulnya. Tetapi kan ini terus-terus diangkat, kita fokus saja kepada dakwaan kejaksaan tentang 340-nya, Mas, menurut kami begitu. Baik. Mas Yonatan, kita masih akan menantikan terus bagaimana perkembangan persidangan ke depannya. Masih akan ada pemeriksaan-pemeriksaan dan juga pembuktian yang harus masih dibuktikan di meja persidangan. Terima kasih Mas Yonatan telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan selamat kembali beraktivitas.